Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bergumam. Tidak bagus, sangat buruk. Dia memiliki darah keluarga kerajaan Medusa dan telah berevolusi menjadi ular piton telan 9 warna, jadi dia mengagumkan sekaligus serakah dalam keluarga Medusa. Berapa lama? Xiao Yan juga berkata, seharusnya 5 tahun. Saat retretnya berakhir, aku akan kembali ke keluarga Medusa. Kita mungkin sudah menjadi musuh saat itu. Green Flute juga berkata, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Xiao Yan juga tertawa, lalu berlari menuju puncak Huasan. Cailin, senang sekali kau baik-baik saja. 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku pasti akan pergi ke klan Medusa untuk menemukanmu, dan kemudian pemblokir, bunuh. Jadi, aku harus menjadi lebih kuat dalam 5 tahun ini. Xiao Yan juga punya ide di hatinya. Karena di benua Xuanling ini, hanya kekuatan yang merupakan cara yang paling ampuh. Apakah anak ini benar-benar suami Nyonya Ratu? Kekuatan Dou di bintang 4 di hari-hari awal terlalu tinggi. Tapi aku masih bisa merasakan aura garis keturunan Nyonya Ratu darinya. Seruling hijau juga menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Beberapa orang lain tidak memperhatikan perubahan dan pertukaran antara Xiao Yan dan Ludi, dan tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, semua orang telah datang ke tengah Gunung Huasan, dan tampaknya ada penghalang di seluruh dunia di depan mereka untuk mengisolasi mereka. Kamu belum keluar untuk menyapa orang. Suara Chang Yu juga penuh paksaan, menghadap ke tengah penghalang. Hahaha, wakil Master Pavilion Chang Yu telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Saat dengusan dingin Chang Yu jatuh, suara malas muncul di depan semua orang. Kemudian semua orang melihat bahwa ruang di depan mereka bergetar hebat, dan kemudian sosok berbaju merah semuda mereka juga muncul. Mo Chen, jangan lupa waktunya, ini adalah murid baru kali ini. Jika ada yang tidak beres, kamu akan senang, kata Chang Yu. Mengerti, Paman Si, aku akan membawa mereka terlebih dahulu. 3 Master Sekte telah menunggu lama, orang bernama Mo Chen juga tertawa. Ayo pergi, jika bukan karena kabinet asing saya jurusan Sinsing, bibit yang sangat baik ini pasti tidak akan diberikan ke kabinet Anda. 3 orang lama di kabinet mana yang tidak mengambil orang baru. Setiap kali, mereka tahu datang untuk merampok seseorang. Chang Yu juga berkata dengan sedih. Ikuti Mo Chen, dia akan membawamu ke kabinet Pavilion Dao Fenxiang, di mana ada banyak keterampilan yang mendalam dan unik, saya harap kalian beruntung. Chang Yu juga berkata perlahan. Ya, puluhan orang juga perlahan setuju. Pavilion dupa pembakaran ini dibagi menjadi 2 pavilion dalam dan luar. Pavilion luar terutama berkultivasi Sinsing, dan kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan kekuatan yang sangat lemah. Adapun kabinet, ini adalah tempat untuk mempelajari teknik bertarung tingkat lanjut, dan banyak lagi dari mereka sangat kuat. Mo Chen juga berbicara perlahan, dan kemudian melihat sekelompok orang di belakangnya dengan malas. Menurut berita yang datang kembali sebelumnya, kali ini, Pavilion Fenxiang mereka telah menyerap 5 murid paling berbakat, dan 3 kompetisi perampasan poin teratas semuanya telah bergabung dengan mereka. 3 teratas dalam perlombaan perebutan poin. Bobot ini cukup. Mo Chen juga berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin sebelumnya, dan hanya mencapai prestasi tempat ke-10. Pencapaian tempat pertama ini di masa depan adalah. Tapi Mo Chen tidak terkejut, karena mereka memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang pada saat itu. Dia adalah saudara senior dari sekte yang sama, bagaimana mereka bisa saling membunuh. Pavilion dupa pembakaran ini benar-benar kuat, dan pemandu belaka memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 6. Xiao Yan juga menyeringai. Hei, apa ini? Penguasa pergeseran surga di Pavilion dupa pembakaran dirancang khusus untukmu. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Memindahkan penguasa langit, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, seolah memikirkan sesuatu. Hei, jangan khawatir, kamu akan tahu ketika kamu memasuki kabinet. Suara main-main Raja Naga Emas juga terdengar. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ayo pergi, disinilah letak formasi Burning Heaven Array. Selanjutnya, aku akan membawamu ke Burning Heaven Territory, ikuti aku dan jangan terburu-buru. Mo Chen juga berkata perlahan. Sebelum dia selesai berbicara, sidik jari Mo Chen tiba-tiba berubah drastis,
dan kemudian sebuah pintu yang cukup terang untuk menampung satu orang masuk dan keluar muncul di ruang di depannya. "Ayo pergi," kata Mo Chen, dan kemudian mengalir ke pintu cahaya. Xiao Yan dan Mu Yingying dan Mu Feng juga saling memandang sebelum melangkah langsung ke pintu cahaya. Saat lebih dari selusin orang masuk, pintu cahaya hancur seketika setelah orang terakhir masuk, dan menghilang tanpa jejak. "Hehe, Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying, aku harap kamu bisa memenangkan kompetisi sekte dalam beberapa tahun." Chang Yu juga berkata perlahan, dan pergi dari sini. Semua orang mengikuti Mo Chen ke wilayah pembakaran surga, dan mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Pertama memasuki wilayah surga yang membara, Xiao Yan pertama kali menemukan bahwa tempat dia berada adalah ruang yang sangat besar. Jelas, tempat di mana paviliun dupa pembakaran di puncak Gunung Hua berada adalah ruang yang dibuka oleh seseorang yang hebat menguasai. Di ruang besar, aroma burung dan bunga, dan beberapa bangunan di Langya yang terletak di ruang itu juga muncul di depan semua orang. Paviliun dupa pembakaran ini benar-benar pekerjaan besar. Xiao Yan juga bergumam. Dibandingkan dengan dunia kuno klan kuno di benua Doqi, ruang wilayah surga yang membara ini tidak diragukan lagi terlalu besar. Selain itu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa ini adalah ruang yang terpisah dan independen, dan saya takut dia ingin membuka ruang seperti itu. Ruang? Setidaknya membutuhkan kekuatan puncak Doudi atau bahkan lebih kuat. Apakah kakak seniormu Mo Chen, apa yang akan terjadi di masa depan? Anda bisa memberitahu saya. Bagaimanapun, aturan paviliun dupa pembakaran kami adalah bahwa pengunjung adalah tamu, dan saudara dan saudari dari sekte yang sama seperti saudara kandung dan tidak bisa saling membunuh. Mo Chen juga tersenyum pada selusin orang di depannya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada kakak senior Mo dulu. Murid pertama juga berkata perlahan. Xiao Yan dan Mu Feng menemukan bahwa senyum Mo Chen sangat nyata, tanpa jejak makna yang salah. Senyum seperti itu adalah senyum bahagia yang menyerap lusinan pendatang baru mereka dan meningkatkan kekuatan paviliun Fenxiang. "Ayo pergi, 3 master sekte telah menunggu lama. Langkah selanjutnya adalah memilih tempat yang cocok untuk kamu kultivasi. Ikut denganku." Mo Chen juga tersenyum, lalu sapa beberapa orang, menghadap aula yang agak sederhana namun penuh suasana kuno. Itu benar-benar layak menjadi sekte super. Xiao Yan juga merasakan aura yang agak kuat dan halus dari bangunan ke segala arah, dan dia segera mengaktifkan Doqi-nya dan mengikutinya. "Hei, Mo Chen sudah kembali." Di atas gedung tinggi, sosok merah yang agak penuh kasih di antara 3 orang paruh baya juga berdiri dan berkata. Sosok merah baru saja selesai berbicara, dan 2 sosok lainnya juga menatap Xiao Yan yang tidak jauh dengan penuh minat. Para pendatang baru kali ini benar-benar hebat. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka bertiga tertawa. Xiao Yan dan yang lainnya sangat cepat, dan mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat. Segera setelah saya mendarat, saya melihat 3 sosok misterius. "Hehe, sepertinya kumpulan murid ini cukup baik." Sosok berbaju putih itu tersenyum. "Tentu saja, menurut berita dari Chang Yu, kali ini Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi perebutan poin menembus segel, dan kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 8. Tetapi ketika Hantu Kembar itu Kaisar terluka parah, Chang Yu dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur, tetapi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin meminjam semangat juang mereka bertiga untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dengan 1 pukulan. Jenis rekaman yang benar-benar menakjubkan. Seorang pria kurus juga perlahan merenungkan jalan. 2 orang tua, sepertinya kali ini aku akan bisa. Sosok merah itu juga berkata perlahan, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tuan, pamanmu, Paman Huo. Aku membawanya kembali." Mo Chen dengan hormat berkata kepada 3 sosok di atas aula. "Bawa saja kembali. Kamu turun dulu, ada beberapa perubahan di Burning Sky Array baru-baru ini, jadi berhati-hatilah," kata sosok merah itu. "Iya," Mo Chen menjawab dengan lembut, dan kemudian perlahan mundur. Saat Mo Chen pergi, Xiao Yan juga menemukan 3 sosok menakutkan di depannya. Ada 3 orang di aula di depan mereka. Ketiganya membentuk dudukan segitiga. Yang di atas adalah sosok putih, dan 2 di belakang mereka adalah sosok merah dan sosok abu-abu. Tapi tanpa kecuali, Xiao Yan mengikuti ketiga sosok itu. Saya merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar,
ketiga orang ini harus terkait dengan 3 kuil surga, bumi, dan orang-orang yang dia dengar sebelumnya. Hei, kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini benar-benar bibit yang bagus. Suara sosok berbaju putih pertama kali keluar, dan sosok itu datang ke sisi Xiaoyan dalam sekejap, dan berkata perlahan. Junior adalah, saya tidak tahu apa yang disebut senior. Xiaoyan juga agak terkejut. Alasan mengapa Xiaoyan terkejut adalah bahwa senior ini benar-benar datang kepadanya tanpa suara, dan dia belum menyadari apapun. Gerakan seperti hantu ini benar-benar mengejutkan bagi Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan mengetahui bahwa tidak masalah apa tidak peduli bagaimana perasaannya, dia tidak dapat menemukan kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius di depannya. Rasanya seperti manusia tanpa dendam sedikit pun, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu adalah yang paling menakutkan. Saat itu, ketika menghadapi Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin, dia mampu menandingi kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 8 musuh, dan itulah yang membuat Xiaoyan merasa seperti ini. Sekarang dia memiliki perasaan ini ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik di paviliun dupa pembakaran. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan 3 pembangkit tenaga listrik di depan mereka tidak kalah dengan Kaisar Hantu Kembar. Bahkan lebih kuat. Hehe, nama saya Liu Ping, dan saya adalah wakil kepala Istana Surgawi. Namanya Huozi, dan dia adalah wakil kepala Istana Bumi. Namanya Musuzi, dan dia adalah wakil kepala Istana Manusia. Sosok berbaju putih itu bernama Liu Ping. Pria itu pun tersenyum perlahan. Bocah Xiaoyan telah bertemu 3 senior. Xiaoyan juga berkata dengan hormat. Saya telah melihat 3 senior. Di belakang Xiaoyan, lusinan orang termasuk Mu Yingying, Luo Guang, Ludi dan Mu Feng juga berbicara. Hei, kamu tidak harus menggunakan etiket konvensional, kata Liu Ping. 3 teratas dalam kompetisi perebutan poin ini semuanya bergabung dengan Burning Incense Pavilion kami. Itu benar-benar tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata Liu Ping, tetapi matanya berpaling dari Xiaoyan, dan kemudian menatap lusinan orang di depannya. Siapa di antara kalian yang pertama? Huozi itu juga terdengar seperti guntur yang tumpul. Ini dia, Mu Feng dan yang lainnya mundur selangkah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata serempak. Bagaimanapun, Mu Yingying memiliki skor tertinggi. Jika tidak muncul mengenai Kaisar Hantu Kembar, sepertinya saya harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat pertama. Ternyata itu anakmu. Tetapi dengan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, itu tidak cukup. Kekuatan jiwamu agak kuat. Liu Ping juga tersenyum, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Namun, matanya sangat terkejut. Sebelumnya, Liu Ping tahu kekuatan jiwa Xiaoyan, tetapi sekarang setelah penginderaan yang cermat, dia menyadari bahwa anak ini sebenarnya tersembunyi. Kaisar yang bertarung pada tahap awal sebenarnya memiliki keberanian untuk bertarung dengan hantu kembar itu. Kaisar putus asa, kamu memiliki banyak keberanian. Titik petik 2, dan dengan kekuatanmu di tahap awal dari Kaisar Pertempuran Bintang 4, itu juga sangat luar biasa. Titik petik 2, Huozi juga berkata, jelas meskipun saya sudah lama mendengar bahwa kekuatan tempat pertama tidak terlalu kuat, tetapi keberanian dan karakternya sangat bagus. Pada tahap awal Bintang 4 melawan Kaisar, Mu Yingying, yang berada di samping, juga kembali ke akal sehatnya. Itu hanya kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 pada tahap awal, namun dia berkata, itu juga kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 kesempurnaan. Kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Mata Liu Ping sangat kejam. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiaoyan ditemukan. Xiaoyan tidak berdaya tentang ini. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, dia ingin menyembunyikannya. Tidak. Namun, Liu Ping juga terkejut, meskipun dia baru saja menemukan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia bahkan lebih terkejut ketika dia menemukannya sekarang. Apakah kamu masih seorang apoteker? Liu Ping juga berbicara sedikit. Bagaimanapun, kekuatan jiwa semacam ini cukup sulit untuk dikembangkan, dan banyak orang tidak akan pernah berhubungan dengan kekuatan semacam ini sepanjang hidup mereka, jadi sebagian besar kekuatan jiwa manusia di benua Dou berada di alam surga. Meskipun berada di surga, ia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa, sehingga pertahanan dan penggunaan kekuatan jiwa jarang digunakan. Lagi pula, selama sang alkemis membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, ia dapat memiliki persepsi jiwa yang besar, untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi.
Oleh karena itu, setiap manusia dengan kekuatan jiwa yang besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi seorang apoteker. Ini adalah puncak peringkat pertama Kaisar. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Jelas, baru-baru ini, untuk bergabung dengan sekte super ini, ia telah tertinggal di belakang teknologi pemurnian. Selain itu, teknologi pemurnian obat Xiao Yan saat ini juga samar-samar dalam kemacetan. Menerobos kemacetan ini, master pemurnian obat tingkat Kaisar kelas 2 sudah dekat. Puncak Kaisar tingkat pertama, Liu Ping juga berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, dan ekspresi dua pria kuat di belakang Liu Ping juga berubah. Jelas, sangat jarang bagi seorang apoteker untuk istirahat ganda dengan energi pendendam dan kekuatan jiwa. Dan seperti Xiao Yan ini, bahkan lebih jarang dia mencapai banyak hal dalam pertempuran Qi dan keterampilan pemurnian obat. Berdasarkan pengalaman Liu Ping, dia secara alami tahu bahwa pil obat peringkat Kaisar kelas 1 dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan mendalam. Adapun Xiao Yan, puncak peringkat Kaisar peringkat pertama, dia juga mudah dijangkau dari peringkat Kaisar peringkat kedua. Suandan kelas 1 dari peringkat Kaisar dapat membuat Kaisar Dou bintang 1 didorong oleh Xiao Yan, pil bumi dapat membuat Kaisar Dou bintang 2 didorong oleh Xiao Yan, dan untuk Tiandan, itu dapat membuat Kaisar Dou bintang 3 bersedia didorong oleh Xiao Yan pesona sang alkemis. Apakah anak ini masih seorang alkemis di puncak Kaisar tingkat pertama? Mu Yingying tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia menatap Xiao Yan. Pada saat yang sama, seruling hijau dan Luo Guang di samping memandang Xiao Yan dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah dia masih manusia? Raungan bergema di hati semua orang. Di sini nilai didefinisikan ulang. Doudi, setiap bintang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Misalnya, puncak Kaisar Dou bintang 1 pada tahap awal adalah simbol bahwa ia akan menerobos tahap tengah Kaisar Dou bintang 1. Level sebelumnya tidak akan diubah, yang mempengaruhi membaca, tetapi di masa depan, kesempurnaan akan digunakan sebagai ganti pik. Anak ini akan bergabung dengan Istana Surgawiku. Aku yakin itu juga akan bersinar di Istana Surgawiku. Liu Ping berpikir sejenak, lalu berkata, jangan bicara tentang prestise Xiao Yan dan keberanian mengerikan untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar kali ini. Dangdang adalah alkemis di puncak peringkat pertama Kaisar Xiao Yan, yang akan membuat 3 wakil ketua Aula memandangnya. Meskipun Xiao Yan ini saat ini hanya apoteker peringkat Kaisar peringkat pertama, tetapi untuk pencapaiannya di masa depan, itu cukup berharga. Bagaimanapun, pencapaian masa depan Xiao Yan ini tidak terbatas. Berpikir bahwa pada usia Xiao Yan, pemilik lembah Pil Valley tidak sekuat Xiao Yan. Istana Surgawi saya saat ini adalah tempat dengan kekuatan dan sumber daya terbesar di antara 3 aula surga, bumi, dan kemanusiaan di Paviliun Dupa Pembakaran. Bergabung dengan Istana Surgawi saya, dengan bakat Anda, pasti akan mendapat manfaat dari Anda. Bagaimana menurutmu, Nak? Liu Ping juga berkata sambil tersenyum, jelas sudah menunjukkan kebaikannya kepada Xiao Yan, bagaimanapun juga, ini adalah bibit yang berbakat, jadi dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Liu Laogui, jangan bicara omong kosong, meskipun Istana Surgawi Anda adalah kepala dari 3 istana, tetapi untuk istana mana Xiao Yan bergabung, lebih baik bebas. Anda jelas terlalu banyak ikut campur, yang jelas tidak sesuai dengan aturan. Sosok yang dikenal sebagai Mu Suzi juga berkata perlahan, jelas bukan karena Liu Ping adalah wakil kepala Aula Kuil Tiandian, dia tidak takut padanya. Haha, bukankah ini pilihan pertama untuk Istana Surgawi kita? Saudaramu, jangan khawatir. Liu Ping juga tahu karakter Mu Suzi, jadi dia tidak peduli, tetapi berkata, Paviliun Dupa Pembakaran ini dibagi menjadi 3 aula surga, bumi dan manusia. Di antara mereka, Kuil Tiandian adalah yang paling kuat. Kekuatan semacam ini mengacu pada kemunculan pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya dari Kuil Tiandian dalam beberapa tahun terakhir, jadi juga mendirikan hegemoni Kuil Tiandian. Tapi ketiga aula ini semuanya kekuatan paling kuat dari Paviliun Fenxiang. Di antara 3 aula, setiap aula memiliki keterampilan bertarung yang unik. Mu Feng juga berkata perlahan kepada beberapa orang di sekitarnya. Mu Feng ini sepertinya tahu banyak hal. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, Mu Feng ini tahu hal-hal yang sangat detail. Jika bukan karena orang-orang di dalam Paviliun Fenxiang, mereka jarang tahu detail seperti itu.
Tiga aula surga, bumi, dan manusia, yang paling terkenal di antaranya adalah tiga keterampilan bertarung. Di antara mereka, seni pembakaran surga dari kuil Tiandian adalah yang paling mendominasi, dan tangan nekat kuil bumi adalah yang paling kuat. Adapun kuil manusia, Mu Feng juga tampak ragu-ragu untuk berbicara. Apa yang terjadi dengan istana manusia? Mu Yingying juga bertanya dengan penuh minat. Keterampilan bertarung aula kemanusiaan adalah yang paling aneh. Ini adalah keterampilan bertarung misterius yang disebut penguasa penggeser surga. Dikatakan bahwa sejak pendirian Paviliun Dupa, hanya 2 orang yang telah menyempurnakannya. Murid yang tidak dikenal telah bergabung dengan aula kemanusiaan. Mereka semua menuju penguasa yang bergerak, tetapi tidak peduli berapa banyak pahlawan langit yang mengikuti, mereka tidak akan dapat mengolah dan memahami penguasa yang bergerak. Inilah alasan mengapa Hall of Humanity berada di peringkat terakhir. Mu Feng juga jalan perlahan. Apakah kamu memindahkan penguasa langit? Xiao Yan juga bergumam, lalu menatap 3 wakil ketua aula yang berbisik di depannya, dan segera berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apakah saya benar-benar ingin bergabung dengan istana orang itu? Xiao Yan juga tidak berdaya. Dapat dilihat bahwa 3 kuil surga, bumi, dan manusia saat ini adalah yang paling tirani, diikuti oleh istana bumi, dan istana bumi, istana rakyat adalah yang terakhir. Hei, itu tentu saja, tapi jangan lihat penurunan aula orang ini selama bertahun-tahun. Aula orang pada puncaknya berada dalam posisi tak terkalahkan melawan 9 sekte super dengan kekuatan 1 aula. Petik 2. Dan aula rakyat tidak terkalahkan. Penguasa langit yang bergerak di tengah adalah metode pertempuran yang agak misterius. Saya pikir di aula rakyat Paviliun Dupa Pembakaran. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan puncak Doudi mengandalkan penguasa yang bergerak untuk melawan 2 pembangkit tenaga listrik Dosian dan mundur sepenuhnya. Petik 2. Ini cukup untuk menjelaskan kengerian penguasa langit yang bergerak ini, jadi kamu harus bergabung dengan aula pria ini, dan penguasa langit yang bergerak ini harus dipelajari sesegera mungkin. Suara pelan Raja Naga Emas juga terdengar di Xiao Hatian. Puncak Kaisar Dou melawan 2 Dewa Dou dengan kekuatan menggerakkan langit. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun itu hanya kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal, dia tahu perbedaan antara puncak Doudi dan Dosian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan penguasa pergeseran surga ini akan sangat menakutkan. Dan aku api suci yang kamu sebutkan ada hubungannya dengan kuil pria ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Api suci. Xiao Yan juga menyeringai, lalu melihat percakapan konstan di depannya. 3 wakil ketua aula sekte juga memperhatikan untuk sementara waktu. Mungkin aku harus merasa kasihan dengan kebaikan para pendahulu, kata Xiao Yan, menghadap Liu Ping dengan tatapan wajah minta maaf, dan dengan hormat melakukan kesopanan. Apa yang saya katakan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Hanya dengan bergabung dengan kuil surgawi kami, Anda dapat memperoleh sumber daya kultivasi terbaik. Apakah Anda harus berpikir jernih? Senyum Liu Ping hanya membeku sesaat, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan sedikit marah. Junior secara alami tahu, tetapi setelah memikirkannya, istana manusia adalah yang paling cocok untukku. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, lalu menatap Mu Suzi. Aula rakyat itu bagus, tapi itu tidak cocok untukmu. 3 aula surga, bumi, dan manusia kami adalah kekuatan dari Paviliun Dupa Pembakaran, Anda dapat yakin. Liu Ping juga berkata perlahan. Niat baik senior ada di hatiku. Hanya saja aku ingin mencoba keterampilan bertarung yang aneh di aula rakyat. Xiao Yan juga tertawa. Hehe, kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mu Suzi juga menatap Xiao Yan dan berkata. Hehe, itulah yang dia rencanakan. Xiao Yan juga berkata perlahan, sepertinya dia tidak menyerah untuk bergabung dengan Hall of People ini karena kata-kata Liu Ping, dan dia tampaknya lebih tertarik pada keterampilan bertarung di Hall of People ini karena kata-kata Liu Ping. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Liu Ping juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti menatap Xiao Yan. Kalian semua, jika kamu ingin bergabung dengan istana surgawiku, ikuti saja aku. Setelah Liu Ping selesai berbicara, dia juga perlahan berjalan di luar aula. Saat kata-kata Liu Ping baru saja diucapkan, di antara lusinan orang di belakangnya, rata-rata jumlah orang mengikuti Liu Ping keluar. Bagaimanapun,
Mereka bergabung dengan sekte super ini karena mereka ingin belajar seni bela diri tingkat lanjut dan keterampilan bertarung, sehingga mereka akan menonjol dan menjadi raksasa di masa depan. Jadi bergabunglah dengan kuil paling kuat di Burning Incense Pavilion, pasti akan mempersingkat kemampuan mereka untuk menjadi lebih kuat. Adapun Xiao Yan, yang merupakan yang pertama dalam kompetisi perebutan poin, jika dia bersikeras untuk bergabung dengan Istana Manusia, mereka juga tidak dapat mengetahuinya. Jangan menempatkan sumber daya budidaya yang baik, tetapi bergabunglah dengan bagian terlemah dari Pavilion Dupa Pembakaran, bukankah ini menggali kuburan Anda sendiri? Ikuti saya jika Anda ingin bergabung dengan aula saya. Huo Zi juga berbicara perlahan, lalu menyapa orang-orang lainnya dan meninggalkan aula. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula, dan setelah menghitung dengan cermat, masih ada 4 orang. Itu Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying dan Xiao Yi itu. Apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan kuil kemanusiaanku? Jika kamu berhasil dalam kultivasimu, kamu akan dapat bergerak di depan orang-orang di kuil surga, tetapi itu bukan pukulan bagimu, karena aku membangun Pavilion Dupa. Sejak itu, dalam sejarah 10.000 tahun, hanya 2 orang yang telah dibudidayakan. Salah satunya adalah pendiri Pavilion Fenxiang. Mu Suzi juga mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian memandang 4 orang di depannya. Kamu harus mencoba mencari tahu. Xiao Yan juga tersenyum, tetapi ada kepercayaan mutlak di matanya. Oke, sulit bagimu untuk lulus ujian. Meskipun istana manusiaku menurun, itu sama sekali bukan kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Selamat datang di istana manusia. Mulai sekarang, manusia istana akan menjadi rumahmu. Musuh juga benar. Berpakaian di belakang jalan 4 orang, dia berjalan keluar setelah berbicara, jelas menuju ke tempat rendah di mana istana manusia berada. Ayo pergi. Xiao Yi juga perlahan berkata pada Xiao Yan. Jelas, apa yang dikatakan Mu Suzi barusan benar-benar menyentuh bagian terlemah dari hati Xiao Yan. Xiao Yi sudah menjadi bayi baru lahir dari 22 jenis api yang berbeda di benua Doqi, bukan roh api iblis Jinglian yang asli. Jadi sejak api aneh pertama di tubuh Xiao Yan, setiap bagiannya ada di hati Xiao Yi. Jadi Xiao Yi tahu segalanya tentang Xiao Yan. Lagi pula, keduanya bergaul siang dan malam, jadi mereka cukup akrab. Sekarang Xiao Yi telah berkultivasi menjadi sifat manusia, dia juga sangat jelas tentang temperamen Xiao Yan. Cailin dan Suner telah berpisah sejak mereka datang ke benua Doudi, dan ada juga Kaisar Naga Tua Sukun dari klan Taiksu Gulong ditambah ayahnya Gu Yuan, yang membuat hati Xiao Yan cukup tidak nyaman. Perasaan berpisah dengan sanak saudara memang tidak enak. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga berhenti, lalu kembali sadar dan mengikuti. Saudaraku, jangan khawatir, aku punya milikku apapun yang terjadi, jangan terlalu lelah sendirian. Xiao Yi juga perlahan mengikuti di belakang Xiao Yan. Hahaha, nak. Xiao Yan juga menepuk bahu Xiao Yi dengan sangat terharu. Jelas, bagi Xiao Yi, dia adalah partner yang benar-benar bisa dia percayai. Apalagi identitas misterius Xiao Yi sebagai peri api akan semakin kuat di masa depan. Hei, hitung aku. Mu Feng juga bergegas ke Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, hati Mu Feng tidak buruk, dan itu sangat layak untuk persahabatan. Bagaimanapun, metode gosip yin yang dia kembangkan, bahkan tuannya Jin Long King, yang selalu menjadi master dan master, cukup dipuji. Dan aku, namaku Mu Yingying, tolong beri aku lebih banyak saran di masa depan. Mu Yingying jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi dia juga menemukan bahwa Xiao Yan sangat gembira, dan segera mengerti, dan bergabung istana pria ini tidak bisa sebebas sebelumnya. Selain itu, Mu Yingying juga memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Dia, sepertinya ingin mengetahui rahasia dalam tubuh Xiao Yan. Oke, kita berempat bergabung dengan Hall of People, dan kita akan saling menjaga di masa depan. Xiao Yan juga tertawa. Jelas Xiao Yan juga tahu, apa yang baru saja dikatakan Mu Yingying, beberapa keluhan kecil di antara keduanya telah dihapus. Mulai sekarang, mereka berempat juga murid baru aula kemanusiaan, dan mereka berpartisipasi dalam perolehan poin kompetisi, oleh karena itu, sangat cocok untuk memenangkan emosi saat ini. Bagaimanapun, adalah kebenaran bahwa ketika Anda jauh dari rumah, ada banyak teman dan banyak jalan. Orang-orang kecil ini, Mu Suzi, yang berjalan di depan, juga menggelengkan kepalanya perlahan,
dan kemudian berkata dengan cukup nyaman. Ayo pergi, saatnya pergi ke aula rakyat. Xiao Yan juga berkata, dan setelah dia selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang menyusul Mu Suzy. Mereka berlima baru saja keluar dari aula utama dan berjalan menuju gedung independen. Melihat sekeliling, itu juga sebuah gunung, tetapi wilayahnya sangat luas, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu juga beberapa ratus mil jauhnya. Di puncak gunung, sebagian besar bangunan penuh pemandangan di langya, dengan akomodasi dan tempat pelatihan, namun, ketika beberapa orang mengikuti Mu Suzy, hal yang paling mencolok adalah puncak gunung, yang menyebar dari kehampaan yang tak berujung. Sebuah sungai hampir transparan mengalir ke bawah melalui langit. Air di sungai itu berwarna biru, dan saya tidak tahu kekuatan khusus apa yang dimilikinya, tetapi ketika saya melihatnya, itu membuat orang merasa santai dan bahagia. Air ini, Xiao Yan juga diam-diam mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki ke arah sungai. Tapi ketika kekuatan jiwa besar Xiao Yan baru saja menyentuh sungai, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuh, membuat Xiao Yan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Apa ini? Ini sangat aneh. Mu Feng juga menemukan sungai misterius air terjun biru, dan segera merenung. Benda ini, suara Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan juga muncul perlahan. Aku tidak percaya bahwa hal yang menakutkan seperti itu ada di paviliun dupa pembakaran ini. Suara Raja Naga Emas, tuannya, perlahan muncul di hati Xiao Yan, dan kemudian ada rasa terkejut yang kuat di hati Xiao Yan, dan dia menatap Xiao Yan. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas, di dalam hatinya. Haha, apakah kamu melihat sungai biru di depanmu? Tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga tertawa. Mungkinkah sungai ini berbeda? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, sungai ini memiliki kekuatan misterius. Tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga cukup iri. Kekuatan apa? Xiao Yan juga terkejut. Aku akan memberitahumu besok, lebih baik aku istirahat yang baik hari ini. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan sedikit lelah, dan berkata. Mata anak ini sangat tajam. Mu Suzy juga terkejut ketika Xiao Yan dan yang lainnya melihat ke sungai biru. Tapi tidak heran, bagaimanapun, sungai ini juga menonjol, tidak bisakah itu diperhatikan? Ketika Anda tiba, ini akan menjadi rumah Anda mulai sekarang. Saya yakin Anda lelah berpartisipasi dalam pemilihan dan bepergian. Beristirahatlah hari ini, untuk sisanya. Masalahnya, besok pagi, saya akan memberitahu Anda secara detail. Mu Suzy membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke halaman independen, perlahan membuka mulutnya dan berkata, dan pergi dari sini setelahnya, berbicara. Xiao Yan dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas, tidak pernah menyangka bahwa Mu Suzy akan pandai berbicara. Namun, tidak ada yang tidak berhenti, dan berjalan menuju halaman, karena ini adalah tempat tinggal mereka di Burning Incense Pavilion mulai sekarang, mereka harus mengenal lingkungan terlebih dahulu. Halamannya tidak besar, tetapi sangat bersih dan sederhana, dan dapat dilihat bahwa orang-orang di istana ini sangat peduli. Begitu saya masuk melalui pintu kecil, saya menemukan bahwa ada platform batu di halaman. Ada beberapa cangkir teh dan teh di platform batu. Itu jelas sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang yang berhati-hati. Di sebelah platform batu, ada dupa malam, yang memancarkan aroma menggoda. Hei, datang dan minum teh. Xiao Yan juga berjalan lebih dulu, lalu menuangkan teh, menyapa beberapa orang, dan kemudian perlahan menyesapnya. Teh yang enak. Mu Feng juga menyesap tehnya. Sepertinya ini adalah tempat tinggal masa depan kita. Mu Feng juga melihatnya dan berkata dengan puas. Mu Feng dapat merasakan bahwa meskipun halaman ini tidak besar, energi kaisar di dalamnya sangat besar, berapa kali lebih besar dari dunia luar, tinggal di sini sepanjang waktu juga dapat secara halus mempercepat kecepatan kultivasi. Di antara kelimanya, ada 3 pria, dan Mu Yingying dan Ludi juga berpegangan tangan dengan erat. Bagaimana kita menetapkan tempat tinggal? Mu Yingying juga menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata sedikit. Jelas tempat tinggal di depan mereka tidak tergantung satu sama lain, tetapi siapa yang tinggal di mana adalah pertanyaan lain. Sederhana saja, kamu wanita, tentu saja, kamu datang duluan. Mu Feng juga berkata perlahan. Oke, Mu Yingying dan Elfdi juga memandang Xiao Yan dan Xiao Yi, lalu berjalan menuju sebuah rumah kayu di halaman.
Sepertinya tempat ini tidak besar atau kecil. Ada persis 5 kamar terpisah. Kekuatan jiwa Xiao Yan juga memberitahu Xiao Yan. Ketika Mu Yingying dan Ludi pergi ke rumah kayu, Xiao Yan juga menemukan beberapa karakter kecil di platform batu. Five Bamboo Residence. Apakah di sini? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh minat. Kelima Xiao Yan juga tinggal di Wuzuju, masing-masing dengan kamar independen mereka sendiri. Agaknya ini juga arti dari Burning Incense Pavilion. Para pendatang baru tinggal di tempat yang berdekatan, pertama untuk memfasilitasi para pendatang baru ini untuk berlatih dan berkomunikasi, dan kedua, juga untuk persatuan. Bagaimanapun juga, itu juga merupakan pengiriman yang baik ketika sesuatu terjadi. Waktu berlalu, dan malam datang dengan cepat. Di 5 rumah kayu sederhana di kediaman Wuzu, Xiao Yan, Xiao Yi, Mu Feng, Ludi dan Mu Yingying tinggal terpisah. Pada saat ini, 5 orang juga secara resmi bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran, dan saya percaya bahwa Asuka Muksu juga membiarkannya berkultivasi secara resmi. Memang benar seruling hijau adalah Medusa Snakeman, dan darah di tubuhnya tidak bisa dipalsukan, tapi dia diadopsi oleh manusia sejak dia masih kecil, jadi dia tidak berbeda dengan manusia biasa, kecuali aura sangat menawan yang dimiliki. Kesnakeman memang benar, tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Selain itu, alasan mengapa Green Flood ingin berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin ini dan bergabung dengan Sekte Super juga karena obsesinya. My Lady Queen, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, darah di tubuhmu membuat kami merasa sangat ramah, jadi aku pasti akan mendapatkan barang-barang dari Burning Incense Pavilion. Green Flood juga merupakan kepalan kecil pegang erat-erat, lalu ucapkan perlahan. Melihat penampilannya, tidak mudah bagi seruling hijau ini untuk bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Di sisi lain, kediaman Mu Yingying. Hei, kakak Yanchi tidak tahu kemana dia pergi. Apakah aku akan dimarahi olehnya karena menyelinap keluar seperti ini? Namun, ini juga pertama kalinya 5 orang ini bergabung dengan sekte super besar ini. Di sebuah rumah kayu di ujung terjauh kediaman Wuzu, itu adalah kediaman Mu Feng. Hei, aku tidak menyangka pavilion fancy yang ini menjadi seperti ini. Aku tahu aku seharusnya tidak mendengarkan ayahku. Mu Feng juga berkata sedikit tertekan. Pada awalnya, ayahnya mengatakan bahwa pavilion fancy yang sangat bagus. Meskipun ayahnya keluar dari pavilion fancy yang, Mu Feng selalu merasa aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Xiao Yan itu benar-benar luar biasa, dia mampu mencapai langkah ini dengan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4. Ada keterkejutan dalam suara Mu Feng. Tapi jangan lihat penampilan Mu Feng yang riang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-katanya yang bijaksana. Tapi dia juga orang yang harus berteman, terutama biji teratai api yang menyatu pada akhirnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika itu aku tidak akan bisa menolaknya. Mu Feng juga berkata perlahan. Setelah dia selesai berbicara, dia juga kembali ke tempat tidur dan duduk. Pertempuran permainan penjarahan poin juga menghabiskan banyak kekuatan. Meskipun ki pertempuran telah pulih, tubuh juga sangat lelah, dan sudah waktunya untuk mengambil tidur siang untuk memberikan tubuh liburan. Tampaknya keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa kami jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Kediaman Green Flood juga berkata perlahan. Kakak berkata bahwa manusia semua adalah orang jahat dengan niat jahat, tapi bagaimana aku melakukannya? Cari tahu. Mu Yingying juga duduk di samping tempat tidurnya, dan kemudian perlahan mengayunkan kakinya yang agak ramping. Hanya saja saat dia mengatakan sesuatu, yang terlintas di benaknya adalah adegan Xiao Yan melawan Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin. Sepertinya mereka tidak seseram yang dikatakan kakakku. Mu Yingying juga tersenyum sedikit. Kata-kata Xiao Yi harus pergi tidur lebih awal. Bagaimanapun, dia baru saja menembus ranah peri api, dan dia perlu dikonsolidasikan. Bagaimanapun, dia dan Xiao Yan memiliki beberapa kontrak aneh. Jadi jangan khawatir. Kediaman Xiao Yan, 5 rumah kayu ini benar-benar aneh. Setiap kamar adalah ruang kecil yang independen satu sama lain. Tidak ada yang akan memperhatikan apa yang Anda katakan atau lakukan di dalamnya. Pavilion dupa pembakaran ini benar-benar aneh. Xiao Yan juga berkeliling, lihatlah kabinnya. Rumah kayu cukup sederhana, tetapi peralatan hidup tersedia, dan sangat bersih, jelas, seseorang sering bertanggung jawab untuk membersihkan. Xiao Yan juga duduk, dan kemudian duduk di meja,
baru saja akan mengangkat cangkir tehnya untuk minum air, tetapi menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya penuh dengan kegembiraan. Fluktuasi ini adalah, Xiao Yan sedang juga sangat terkejut, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia segera duduk di tempat tidur, lalu menyilangkan kakinya dan menutup matanya sedikit. Hehe, bocah. Sosok Raja Naga Emas juga melayang keluar. Meskipun paviliun dupa pembakaran ini adalah pria yang kuat seperti awan, betapa suci tuannya, Raja Naga Emas, bagaimana dia bisa takut. Karakter ini. Dan dengan kekuatan orang-orang di sini, bahkan keadaan jiwa Raja Naga Emas saat ini tidak dapat ditemukan. Bagaimanapun, gelar Raja Naga Emas bukan tanpa alasan. Mari kita menerobos dulu. Tampaknya pertarungan tingkat tinggi juga merupakan latihan besar bagimu, dan sekarang kamu juga bisa menerobos ke tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4. Raja Naga Emas juga berkata perlahan-lahan. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkonsentrasi untuk mengendalikan ki pertempuran yang sangat kejam di tubuhnya. Dou Di yang kuat telah membentuk lautan Dou Qi di tubuhnya, jadi Xiao Yan juga menemukan lautan api besar ini di tubuhnya, yang seharusnya menjadi tempat laut Dou Qi miliknya berada. Jika Anda ingin memasuki Dou Xian, Anda harus mengompres dan memadatkan laut Dou Qi di tubuh Anda untuk membentuk Dou Xian, jadi Anda juga bisa melangkah ke Dou Xian. Suara Raja Naga Emas juga muncul. Dou He. Xiao Yan juga sangat terkejut, jelas ini pertama kalinya dia mendengar rahasia seperti itu. Ya, Dou He. Dou He adalah tempat untuk memampatkan lautan Dou Qi di tubuhmu, sehingga memadatkan tempat yang lebih kuat untuk menyimpan Dou Qi, yang disebut Dou He. Dou He adalah simbol terpenting dari Dou Xian yang kuat. Dan Dou He masih banyak hal kuat di dalam nukleus. Misalnya, domain. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur tumpul di hati Xiao Yan. Dou Xian, Dou He, domain. Xiao Yan juga sangat terkejut, jelas hal-hal ini juga sangat menakutkan. Apakah Dou Core adalah standar untuk Dou Xian? Dan pengertian, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Xiao Yan juga tersenyum, lalu maju. Pada saat ini, energi dendam Xiao Yan menyebar dari tubuhnya, dan tubuhnya seperti dewa api, dirasuki oleh api. Ki pertempuran besar juga berkumpul dari segala arah, dan kemudian semua mengalir ke kamar Xiao Yan dan muncul ke tubuh Xiao Yan. Sabu-sabu. Semakin banyak ki pertempuran mengalir ke kamar Xiao Yan. Mu Yingying dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan itu, hanya ingin memeriksanya ketika mereka menerima transmisi suara surat Xiao Yi. Xiao Yan maju, jangan khawatir. Hanya beberapa kata yang seperti jaminan, dan mereka bertiga diam-diam tinggal di kamar dan tidak keluar. Sukses. Xiao Yan juga perlahan menghembuskan napas. Alasan mengapa promosi ini akan begitu cepat kali ini, di satu sisi, disebabkan oleh pertempuran Xiao Yan dengan Kaisar Hantu Kembar. Pada saat itu, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai tahap tengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 4. Pada saat itu, tidak ada promosi langsung untuk mencegah kecelakaan, oleh karena itu, kekuatannya juga sangat meningkat, dan promosi saat ini seperti perkembangan alami, tentu saja sangat cepat. Laut Dou Qi di tubuhnya tampaknya padat. Xiao Yan juga menemukan bahwa laut Dou Qi yang sangat besar di tubuhnya memiliki keadaan padat tertentu ketika dia dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4. Meskipun sangat lemah, itu tidak luput dari persepsi jiwa Xiao Yan. Setelah promosi berhasil, Xiao Yan tidak berhenti pada inti pertempuran yang dikatakan tuannya Jin Long King. Bagaimanapun juga, Xiao Yan masih mengerti kebenaran bahwa dia tidak bisa membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di tubuhmu. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan dan berkata, ini adalah. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki Najie, dan memang menemukan bahwa ada sesuatu yang bergerak. Itu adalah batu giok yang agak sederhana. Jika itu di benua Dou Qi, akan ada cara lain untuk mengatakan bahwa ada batu giok jiwa. Pada saat ini, giok jiwa memancarkan fluktuasi 4 harimau. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada 4 warna berbeda dari energi yang mengalir perlahan di giok jiwa seukuran telapak tangan. Di antara mereka, ada kekuatan jiwa yang perlahan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada kekuatan jiwa lainnya. Ini adalah kekuatan jiwa Kailin. Xiao Yan juga mengenali sumber kekuatan ini secara sekilas. Saat memasuki lorong misterius ke benua Doudi ini, Xiao Yan membiarkan Suner,
Cailin dan Gu Yuanzukun meninggalkan jejak kekuatan jiwa mereka di sana, sehingga mereka bisa tersebar dan dicari. Pada saat ini, jiwa Cailin benar-benar bersinar di giok jiwa, yang berarti bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiao Yan sendiri. "Cailin, di mana kamu?" Xiao Yan juga berteriak tak terkendali. "Tenang." Raja Naga Emas juga mendukung Xiao Yan, dan kemudian menyuntikkan kekuatan murni ke dalam tubuh Xiao Yan, yang menstabilkan emosi gembira Xiao Yan. "Aku tahu kamu ingin menemukan orang lain yang datang ke benua ini bersamamu dan tersebar, tetapi kamu tidak terburu-buru." Raja Naga Emas juga menghibur. "Maaf, CZ, aku kehilangan kesabaran." Xiao Yan menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan jiwa Cailin berfluktuasi dengan hebat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiao Yan. Cailin harus berada di Suantian 3 hari. Xiao Yan juga kembali sadar, lalu menatap giok jiwa di tangannya dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, di gurun Suantian yang jauh, aula yang agak megah juga muncul di kedalaman gurun. Di luar aula utama, seorang wanita mempesona dengan 9 warna di tubuhnya perlahan menatap aula utama. Jika Xiao Yan ada di sini, maka Xiao Yan bisa mengenalinya secara sekilas. Wanita itu pergi ke skala warna yang tersebar dari saluran luar angkasa. Orang-orang ular di benua Dou benar-benar merepotkan. Cailin juga menggerakkan bibirnya sedikit dan mengucapkan beberapa patah kata. Sebenarnya ada perasaan yang akrab. Cailin juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan segera memegang cincin penerimaan di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah giok jiwa yang identik dengan telapak tangan Xiao Yan juga muncul di tangan Cailin. "Ini adalah Xiao Yan, apakah kamu di Suantian Santian?" Pertama kali Cailin melihat giok jiwa, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa milik Xiao Yan memancarkan fluktuasi yang sangat mempesona. Segera, itu berubah menjadi aliran mata yang lembut dan berair, melihat ke kejauhan. Lagi pula, Xiao Yan juga suaminya, dan kelahiran Xiao Xiao juga membuat Medusa yang terkenal di benua Douqi terlihat seperti seorang ibu. Fluktuasi semacam ini hanya bisa muncul ketika keduanya dekat. "Yang mulia, waktunya sudah habis." Saat mata Cailin melunak, seorang wanita dengan rambut keriting yang digulung menjadi bentuk seperti ular juga melambat. Perlahan muncul, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Cailin. "Baiklah, ayo pergi." Mata Cailin menjadi gelap seketika, dan kemudian melangkah ke aula. "Nona Ratu, ayo masuk sendiri. Kuil ini memiliki batasan yang sangat tirani. Kita tidak bisa masuk tanpa kekuatan darah yang paling baik dari keluarga Medusa." Wanita itu juga berkata. "Bagaimana situasi keluarga kerajaan Xuanling dan divisi kedua Nudong?" Cailin juga bertanya dengan mata indahnya yang sedikit berkerut. "Keluarga kerajaan Xuanling, serangan pada orang-orang ular kita lebih intens dari sebelumnya, mungkin karena kedatangan Nyonya Ratu telah membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Nyonya Ratu bisa mendapatkan kekuatan tertinggi dari keluarga Medusa, maka keluarga kerajaan Xuanling dan Anger Inter juga tidak layak disebut." Petik 2. Adapun Nudong, kami sudah menimbun pasukan. Lagi pula, kekuatan darah Nudong tidak sejujur Lady Queen, jadi kamu juga merasakan krisis. Wanita itu melanjutkan. "Mengerti, kamu turun." Petik 2. Selama retret saya, semua orang ular kami diserahkan kepada Anda untuk diurus. Petik 2. Tunggu aku keluar. Cailin juga berkata kepada wanita di depannya. "Saya berharap Nyonya Ratu sukses." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia juga perlahan mundur, tetapi sosoknya seperti hantu, sangat misterius. "Xiao Yan, hidupmu adalah milik raja ini, kamu tidak dapat mengalami kecelakaan tanpa izinku." Petik 2. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan mencari Anda. Cailin juga tersenyum sedikit, lalu tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah ke aula. Bum bum bum. Ketika Cailin mengangkat tangannya yang ramping, gerbang batu yang tidak bisa dihancurkan terbuka perlahan, dan kemudian Cailin berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk dalam sekejap. Begitu saya memasuki gerbang batu, saya menemukan bahwa ada banyak ular dan kalajengking di dalamnya, gerbang batu. Itu ada, tapi untungnya, tubuh Cailin penuh dengan warna-warni, dan udang kecil ini juga sangat menarik dan berjalan pergi. "Apakah ini leluhur keluarga Medusa kita?" Cailin menatap raksasa di depan dia, tetapi juga menutupinya. "Aku tidak bisa tidak terkejut."
Karena ruang di dalam gerbang batu sangat besar, tetapi yang paling mencolok adalah patung batu berdiri di tengah. Patung batu itu sekitar puluhan meter tinggi, dan rambutnya terpisah seperti ular dan kalajengking. Bahkan patung batu itu memiliki sisik berwarna. Aku bisa merasakan kekuatan mengerikan dari patung batu ini. Apakah rahasia keluarga Medusa ada di patung batu ini? Kailin juga melihat patung batu itu sedikit, dan setelah tidak menemukan hasil, dia juga duduk dengan kaki disilangkan, seluruh tubuhnya tertutup, cahaya 9 warna terus-menerus mengambang. Pada saat sinar cahaya 9 warna muncul di tubuh Cailin, patung batu itu, yang tadinya setenang abu-abu mati, tiba-tiba memancarkan gelombang panas dari pupilnya, dan kemudian menghirup Cailin ke dalamnya. Sialan, melihat ini, Cailin juga buru-buru mentransfer energi dendam ke dalam tubuhnya, mencoba menahan isapannya, tetapi yang membingungkan Cailin adalah bahwa isapan itu sebenarnya memiliki beberapa sumber kekuatan. Sumber itu dan darah di tubuh Cailin sendiri juga cukup sama. Setelah beberapa perjuangan tidak berhasil, Cailin juga tersedot ke dalam patung batu, dan seluruh patung batu kembali tenang. Apa? Wanita itu benar-benar memasuki kuil. Di kedalaman gurun, seorang pria kekar juga berkata dengan kejam. Wanita dengan cahaya 9 warna di tubuhnya memasuki kuil. Seorang bawahan di sampingnya berkata dengan hormat. Wanita sialan, itu buruk bagiku. Hubungi Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling sesegera mungkin. Aku menyetujui persyaratan yang mereka tawarkan. Selama aku bisa menjadi raja gurun ini, sisanya tidak penting. Ayo, kata Nudong dengan cara yang sangat menyakitkan. Bagaimanapun juga, bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon bersedia membantunya berurusan dengan wanita 9 warna, kondisi yang mereka tawarkan tidak diragukan lagi adalah mulut singa. Jika bukan karena ketidakmampuannya sendiri, tidak akan meminta bantuan dari keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon. Lagi pula, orang ular dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki keluhan yang mendalam. Wang, syarat yang kami tawarkan agak terlalu besar. Jika itu masalahnya, apakah Nudong klan Medusa akan setuju? Seorang pria parubaya mengenakan pakaian mahal pria muda itu menghadapi Xuanling Wangdao. Hehe, jangan khawatir. Nudong juga ingin berurusan dengan klan Medusa mereka sekarang. Pria ini memiliki ambisi besar, jadi kamu bisa menontonnya. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Juga, teruskan dan katakan padaku bahwa seorang wanita dengan ular piton yang menelan langit berwarna 9 telah muncul di klan Medusa, dan dia akan menemukan orang ini dengan cara apapun. Suara menindas Raja Xuanling juga menyebar ke seluruh ruangan yang agak indah. Hehe, Nudong, jangan kira aku tidak tahu trik kecilmu. Ular sanca menelan 9 warna ini sangat berguna bagi kami, bagaimana itu bisa diberikan kepadamu dengan begitu mudah? Begitu kamu menerima kesepakatan ini, maka kamu sudah hampir waktunya bagi klan Medusa untuk menyingkirkan gurun ini. Raja Xuanling tertawa, dan senyumnya sangat mengerikan. Hei, sepertinya kali ini istana manusiaku akan berkembang. Klan Medusa, peri api, dan alkemis tingkat tinggi. Hanya saja sepertinya ada sesuatu dalam diri wanita itu, Mu Yingying. Bahkan aku tidak bisa melihat apa-apa. Di dalam Burning Incense Pavilion, Musuzi juga perlahan menatap Wu Zuju. Malam berlalu dengan cepat, dan mereka berlima pun tertidur satu persatu. Lagi pula perjalanan yang melelahkan di sepanjang jalan juga membuat mereka cepat terlelap. Setelah sinar matahari pertama menyinari Wu Zuju di pagi hari, orang-orang dari 5 rumah kayu keluar satu demi satu. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan Musuzi, hari ini akan mulai berkultivasi, jadi beberapa orang menantikannya, dan mereka juga cukup ingin tahu tentang metode kultivasi sekte super ini. Pavilion dupa ini dapat bertahan selama ribuan tahun, dan juga memiliki metode budidaya sendiri. Hei, menurutmu apa perbedaan antara budidaya pavilion dupa dan tempat lain? Saya mendengar bahwa pavilion dupa ini tidak diragukan lagi merupakan tempat budidaya yang berharga bagi orang-orang dengan atribut api, bukan hanya karena huasan. Tampaknya begitu masih ada beberapa hal aneh di pavilion dupa pembakaran. Mu Feng terus berbicara di pagi hari, dan mereka berempat tahu karakter Mu Feng ini, jadi mereka tidak banyak ikut campur. Pamanmu ada di sini. Xiao Yi juga memperhatikan kedatangan Musuzi dan berkata, apakah kamu terbiasa dengannya tadi malam? Musuzi juga berkata dengan suara lembut. Baiklah, kelimanya menjawab bersama-sama, jelas penasaran dengan latihan pertama ini. Dalam hal ini,
Kalau begitu ayo pergi dan mulai latihan pertamamu. Mu Suzy juga berkata perlahan. Setelah Mu Suzy selesai berbicara, dia juga berjalan lebih dulu, dan kemudian Xiao Yan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan kemudian mengikuti Mu Suzy. Saya memiliki cabang paviliun dupa pembakaran, dengan fokus pada pelatihan untuk memperkuat tubuh dan menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Paviliun luar adalah kumpulan ratusan buku, yang berspesialisasi dalam mengembangkan siswa yang berpengetahuan dan masuk akal, dan kabinet kami, 3 aula surga, bumi dan manusia, adalah untuk mengolah bunuh yang kuat untuk orang-orang. Pintu masuk ke dunia hantu juga tidak jauh dari paviliun dupa pembakaran kami, jadi selain berkultivasi di pegunungan, Anda harus pergi untuk mengalaminya setelah beberapa saat. Pertama, itu adalah untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Hanya pertempuran yang sebenarnya, adalah yang tercepat. Cara untuk meningkatkan kekuatanmu adalah bahwa pintu masuk ke dunia hantu sangat tidak merata baru-baru ini, dan karena kamu adalah murid paling banyak dari Burning Incense Pavilion, kamu memiliki tanggung jawab untuk pergi untuk menyingkirkan hantu. Mu Suzy juga berkata perlahan. Menghilangkan hantu. Aku pandai dalam hal ini. Mu Feng juga menyeringai. Juga, sumber daya kultivasi kuil manusia kita tidak terdistribusi secara merata. Itu semua tergantung pada kekuatannya. Semakin kuat kekuatan Anda dan semakin tinggi bakat Anda, semakin banyak sumber daya kultivasi yang akan Anda dapatkan secara alami. Jika tidak, yang terjadi adalah sebaliknya. Petik 2. Adapun duel pribadi, selama kita tidak mati, kita tidak peduli, dan kita juga mendorong duel seperti itu. Mu Suzy juga berbicara perlahan kepada orang-orang di belakangnya. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan juga tersenyum dan tidak peduli lagi. Lagi pula, alasan mengapa paviliun dupa pembakaran ini dapat berdiri di Suantian Santian dan menjadi sekte super, selain latar belakang yang seharusnya, juga terkait dengan ini sistem manajemen sekte tidak dapat dipisahkan. Kata-kata Mu Suzy jelas memberitahu mereka bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, dan mereka tidak boleh mengendurkan kewaspadaan mereka hanya karena mereka bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Lagi pula, jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan dikalahkan sama sekali. Waktu. Bakat memang penting, tetapi apa yang dipelajari Xiao Yan dari kerja keras dan keringatnya adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan ketika dia berada di benua Doqi. Orang lain diam, tetapi Xiao Yi tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, identitas Xiao Yi sebagai peri api cukup istimewa, dan dia tidak membutuhkan pelatihan ini. Selama dia terus memberikan dendam atribut api, dia bisa menghancurkan melalui terus-menerus. Sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Ini di sini, ayo masuk. Mu Suzy datang ke aula besar, lalu tersenyum perlahan. Ayo pergi. Xiao Yan juga berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju aula yang tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menyentuh pintu aula utama, dengan 3 poni, pintu aula utama perlahan terbuka. Hei, pamanmu, mari kita tunggu. Tawa hangat juga datang dari balik gerbang. Haha, jangan terburu-buru. Mu Suzy juga tersenyum perlahan. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masuk, mereka juga menemukan bahwa ada cukup banyak ruang di aula ini, berbaring datar. Hal yang paling mempesona adalah pintu cahaya ajaib di aula, dan menemukan bahwa pintu cahaya masuk aula itu sepertinya mengarah ke pintu masuk di suatu tempat. Ada begitu banyak murid di aula kemanusiaan. Xiao Yan berbalik dan menemukan bahwa jumlah orang di aula saat ini telah mencapai ratusan, dan fluktuasi tubuh mereka tanpa kecuali. Mereka semua lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan telah melangkah ke tingkat kaisar pertempuran bintang 5. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, merasa bahwa ratusan murid di sini aula sebenarnya melihat mereka berlima dengan mata berapi-api, sepertinya ada sesuatu yang cukup menggoda dalam diri mereka berlima. Hehe, ini bukan murid kuil manusiaku. Murid kuil manusiaku sekarang telah pergi berlatih dan melenyapkan hantu di pintu masuk alam hantu. Untuk ini, mereka adalah murid terdaftar yang ingin bergabung dengan kuil manusia saya. Mu Suzy juga berkata perlahan. Murid terdaftar. Xiao Yan juga terkejut. Banyak sekte super benar-benar merekrut beberapa orang berbakat dan kuat sebagai murid luar atau murid bernama. Ketika mereka memberikan kontribusi tertentu pada sekte, mereka dapat menjadi murid sejati, murid
Menjadi murid sejati berarti memenuhi syarat untuk menikmati banyak manfaat sekte, seperti sumber daya kultivasi atau bimbingan beberapa pria kuat. Lagi pula, seseorang sedang menurun, tetapi bergabung dengan sekte berbeda, pada saat itu, bahkan jika orang lain ingin menyentuh Anda, juga mempertimbangkan energi sektenya. Lagi pula, banyak sekte sangat melindungi kekurangan mereka, terutama paviliun dupa pembakaran, yang dianggap sebagai milik mereka, dan murid-muridnya bahkan lebih rentan. Hehe, sepertinya anakmu mengerti maksudku. Kalau begitu ayo kita mulai. Hadiah bagimu untuk bergabung dengan kuilku ada di pintu cahaya ini, tetapi jika kamu ingin mendapatkannya dengan lancar, kamu masih membutuhkan banyak uang, sulit. Mu Suzi juga berkata perlahan. Ini sangat menarik. Xiao Yan juga tertawa pelan, lalu menatap ratusan orang di depannya, matanya menjadi semakin panas. Kebetulan sejak dia menerobos Kaisar Dou Bintang 4, kekuatan spiritual dari guru formasi Dou sudah cukup untuk menyingkat 5.000 prasasti inti, dan dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 5. Pada saat ini, di langit di atas aula, seorang lelaki tua yang mengantuk juga perlahan membuka matanya, dan kemudian melirik sedikit ke atas aula. Bagaimana bisa ada gelombang kekuatan mental pada anak dengan penguasa raksasa ini? Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan. Sepertinya pendatang baru kali ini juga memiliki beberapa tulang keras. Murid-murid terdaftar di sekitarnya memandang Xiao Yan dan menemukan bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan ini hanya di tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 4, ia memancar dari fluktuasi membuat banyak dari mereka bersemangat. Orang-orang di sekitar Xiao Yan juga sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, dan mata mereka langsung tenggelam. Apakah sulit bagi kita berlima untuk berurusan dengan ratusan orang ini? Seruling hijau juga agak tidak terbayangkan. Dari mereka berlima, kekuatan Xiao Yi yang sebenarnya adalah Kaisar Dou Bintang 7, tetapi melalui teknik khusus Xiao Yan, kekuatan Xiao Yi ditekan ke level Kaisar Dou Bintang 4, tidak untuk menarik perhatian orang lain, satu di satu sisi, itu juga untuk menyembunyikan identitas peri api Xiao Yina. Yang lain, Ludi sendiri adalah kekuatan dari seorang Kaisar Petarung Bintang 4 yang terlambat, dan Mu Yingying adalah kekuatan dari seorang Kaisar Pertempuran Bintang 4. Adapun Mu Feng, aneh untuk mengatakan bahwa kekuatannya perlahan-lahan meningkat. Sejak hutan mayat neraka keluar, kekuatan Mu Feng juga tiba-tiba meningkat dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 ke tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4. Peningkatan kekuatan yang cepat bahkan membuat Xiao Yan merasa malu. Hal ini membuat Xiao Yan cukup aneh, tetapi menurut tuannya Jin Longqing, alasan mengapa kekuatan Mu Feng meningkat begitu cepat sangat mirip dengan Xiao Yan sendiri, yaitu menyerap kekuatan. Dia menyerap kekuatan yang bukan miliknya, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui metode khusus, sehingga peningkatan kekuatan membuat Xiao Yan cukup malu. Tuan, kekuatan Mu Feng telah meningkat sedikit dengan cepat. Xiao Yan juga terkejut dan bertanya perlahan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Xiao Yan belum pernah mendengar bahwa kekuatan dapat meningkat begitu cepat, bahkan dalam kesulitan. Racun juga tidak memiliki kecepatan yang menakutkan. Hehe, kamu tidak tahu tentang ini. Fen Jue di tubuhmu dapat terus meningkatkan level Fen Jue dan kekuatanmu sendiri dengan menelan kekuatan api yang berbeda atau api antara langit dan bumi. Meskipun nilainya sangat tinggi, tidak sehebat Fen Jue-mu, itu tidak boleh diremehkan. Ketika aku berada di hutan mayat Yin, aku menemukan bahwa ada beberapa hal aneh di tubuh Mu Feng. Salah. Latihan Yin yang bagua di tubuhnya, tubuh harus mirip dengan Fen Jue-mu. Kamu dapat menyerap energi api besar untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanmu sendiri, maka Mu Feng ini juga dapat menyerap energi hantu di dunia hantu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Suara Raja Naga Emas juga perlahan muncul di hati Xiao Yan. Teknik gosip Yin yang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan berlatih Fen Jue, jadi dia secara alami tahu kekuatan teknik ini, tetapi di balik kekuatannya, dia harus menahan lebih banyak rasa sakit. Sekarang, teknik budidaya Yin yang bagua pada Mu Feng memiliki efek yang mirip dengan Burning Jue milik Xiao Yan. Bagaimana ini bisa membuat Xiao Yan tidak kaget? Oke, jangan berinisiatif untuk menghubungi saya baru-baru ini. Ada beberapa aura tersembunyi yang cukup kuat di paviliun dupa pembakaran ini. Jika mereka mendeteksinya, itu akan lebih dari kerugian. Lagi pula, kami belum menemukan tempat suci, nyala api. Raja Naga Emas selesai berbicara, dan tidak ada suara. Paman, aku tidak tahu bagaimana melakukan kompetisi semacam ini.
Xiao Yan juga bertanya kepada Mu Suzi dengan hormat. Mendengar ini, Mu Suzi mengangkat tangannya tanpa daya, tampaknya mengabaikan pertanyaan Xiao Yan dan mengandalkan mereka untuk segalanya. Ini sederhana, siapa yang akan datang lebih dulu? Sampai satu pihak mengaku kalah. Pria di aula itu juga berkata perlahan. Hehe, jangan berpikir bahwa kita tidak tahu tentang pertempuran-pertempuran roda, kita tidak tertipu. Mu Yingying juga memulihkan kepribadiannya yang unik setelah istirahat kemarin, jadi dia juga berkata kepada orang-orang di depannya. Lalu bagaimana menurut kalian? Pria itu juga berkata dengan sedikit malu, lagi pula, 5 orang di depannya adalah orang-orang yang bangga bergabung dengan Paviliun Fansiang tahun ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Ini pasti bukan generasi yang biasa-biasa saja. Setelah pemilihan kompetisi perampasan poin, karena bisa berdiri di sini, pasti ada sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, murid-murid bernama ini tidak bodoh. Mereka berencana untuk memakannya dengan taktik pertempuran roda kemampuan tubuh. Ketika dendam dalam tubuh habis, hanya akan ada satu ujung. Hanya saja yang tidak diharapkan oleh murid-murid baru ini adalah orang-orang ini tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitasnya. Wanita yang sangat cantik. Banyak murid bernama juga menatap Mu Yingying dengan mata panas. 3 hal yang paling disukai pria adalah kecantikan, uang, dan status. Batuk, batuk. Jangan lupa bisnisnya. Melihat beberapa orang tertarik pada Mu Yingying, ada banyak murid bernama yang mengangkat suara mereka dengan sengaja. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Di antara murid-murid yang disebutkan namanya, seorang pria berpakaian biasa juga berkata perlahan kepada Xiao Yan. Mengapa kita tidak pergi bersama? Xiao Yan juga melihat ratusan orang, dan segera berkata. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pria berpakaian preman di depannya pastilah yang paling menakutkan dari para murid bernama ini. Jika Xiao Yan merasa benar, total ada 128 orang, di antara mereka, ada 3 orang kuat yang telah menyelesaikan Dou di bintang 4, dan pria dengan pakaian sederhana tadi adalah salah satunya. Dou di bintang 4 yang tersisa memiliki 20 orang ada begitu banyak orang, dan yang lainnya pada dasarnya adalah kekuatan mendiang Dou di bintang 4. Ayo pergi bersama, apakah kamu yakin? Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, 128 murid bernama tiba-tiba meledak. Apakah orang ini sakit jiwa? Dia benar-benar membiarkan kita pergi bersama, kita memiliki 128 orang di sini, tetapi hanya ada 5 dari mereka. Ini terlalu banyak untuk dianggap serius, kan? Ada suara konstan di antara murid-murid yang disebutkan namanya. Li Ji, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk kesempatan ini, kami belum melakukan lebih sedikit pekerjaan untuk Paviliun Fansiang di masa lalu. Seorang murid bernama juga menghadapi pakaian biasa tadi, manusiawi. Aku tahu, pria sederhana itu, kata Li Ji. Anak ini, adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 4 di panggung tengah yang begitu merajalela. Bukankah? Mimpi bodoh untuk berurusan dengan 128 dari kita dengan kekuatan 5 orang. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Sederhana, Li Ji cepat menghitung dalam hatinya. Selain itu, Mu Suzi melihat orang-orang ini diam-diam. Dia tahu betul bahwa kontribusi yang dibuat oleh 128 murid bernama ini ke Paviliun Fansiang mereka di masa lalu sudah cukup bagi mereka untuk bergabung dengan Paviliun Fansiang, tetapi masih ada satu rintangan di depan mereka, jadi pergilah ke 5 orang ini. Jika mereka mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, maka sumber daya kultivasi yang diberikan kepada Xiao Yan dan kelimanya akan terus dialokasikan kepada mereka. Tetapi pada saat itu, banyak dari 128 murid ini akan menjadi sesama murid dan saudara Xiao Yan. Tetapi jika 128 orang ini tidak mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, itu juga berarti bahwa 128 orang ini tidak cukup untuk bergabung dengan Paviliun Fansiang. Pada saat itu, Paviliun Fansiang tidak akan menyerap orang-orang ini. Ngomong-ngomong, Saudara Li, saya mendengar bahwa tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin, mengandalkan kekuatan bintang 4 Dou di pada tahap awal, saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan untuk membunuh hantu kembar itu, Kaisar yang terluka parah. Seorang murid bernama juga sepertinya mengingat sesuatu. Siapa namanya? Ketika Li Ji mendengar kata-kata itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia menatap Xiao Yan yang membawa penggaris hitam berat di depannya, dan meraung pada orang di sampingnya.
Sepertinya pria dengan penguasa hitam yang berat. Namaku Xiao Yan. Geng kedua tiba. Ini tidak mungkin kebetulan. Setelah pria di samping Li Ji selesai berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan saksama. Dengan penguasa berat hitam di punggungnya. Kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 di tahap awal. Membunuh Kaisar Hantu Kembar. Semua tanda ini menunjukkan, yang disebut Xiao Yan adalah pria itu di depannya. Kamu, siapa namamu? Suara Li Ji yang sedikit mengejutkan juga perlahan berbicara kepada Xiao Yan. Jika pria yang tampak kurus di depannya adalah Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar, Li Ji harus memperhatikan. Untuk mendapatkan murid bernama Pavilion Fenxiang, Li Ji membunuh banyak hantu, dan terlebih lagi demi Pavilion Fenxiang, semua yang dia lakukan hanyalah bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Sekarang kesempatan besar ada di depannya, Li Ji secara alami akan menghargainya. Jadi bahkan jika Xiao Yan bukan Xiao Yan yang benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar, Li Ji tidak akan menganggapnya enteng. Xiao Yan juga dengan malas mengendurkan bahunya dan berkata, "Sabu-sabu." Li Ji mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan kemudian terdengar suara keras dari tubuh Li Ji. "Kakak Li." Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka juga berkata kepada Li Ji, "Aku baik-baik saja." Li Ji juga mendapatkan kembali ketenangannya. "Apakah kamu benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar?" kata Li Ji kaget. Murid-murid bernama ini paling menyadari kekuatan hantu di dunia hantu. Karena lokasi geografis khusus Pavilion Fenxiang, terletak di pintu masuk dunia hantu, sehingga Pavilion Fenxiang juga menjadi penjaga pintu masuk ke dunia hantu. Setiap tahun, banyak hantu mengalir ke Suantian-Santian dari pintu masuk dunia hantu. Jika murid telah membunuh hantu sampai tingkat tertentu, maka dia bisa lulus kualifikasi murid bernama. Memperoleh kualifikasi murid bernama berarti mereka memenuhi syarat untuk menantang para murid yang benar-benar bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Setelah tantangan berhasil, murid-murid yang disebutkan ini akan menjadi burung pipit yang terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix dan menjadi murid sejati Pavilion Fenxiang. Meskipun kekuatan Kaisar Hantu Kembar bukanlah yang teratas di dunia hantu, itu jelas bukan yang terbawah. Seseorang yang sebanding dengan pengakuan Kaisar Dou Bintang 8 dibunuh oleh Kaisar Dou Bintang 4 tingkat menengah di depannya, tidak peduli di mana ia ditempatkan, tidak ada yang bisa mempercayainya. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan Dou di Bintang 8 yang kuat, bahkan jika mereka tidak menyerang, biarkan Dou di Bintang 4 menyerang, saya khawatir Dou di Bintang 4 akan kehabisan ki. Anda tidak dapat membunuh Dou di Bintang 8 yang kuat. Tidak heran para murid bernama ini sangat terkejut. Jika tidak ada yang memiliki nama yang sama denganku. Aku membunuh Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga berkata dengan jelas, tetapi ketegasan di matanya ditemukan oleh Li Ji. Ketegasan semacam ini hanya dapat muncul ketika dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Mungkinkah Xiao Yan ini, Kakak Li, tidak peduli? Apakah anak ini adalah orang yang membunuh hantu kembar itu? Kaisar, hari ini, kita semua ingin mengalahkan mereka. Selama kita mengalahkan mereka, upaya kita di masa lalu akan cukup. Jadilah murid sejati dari Burning Incense Pavilion. Beberapa murid bernama juga berkata kepada Li Ji. Haha, kamu benar. Saudara Xiao Yan, aku juga mengagumimu karena membunuh Kaisar Hantu Kembar. Tapi hari ini, saya tidak tahu apakah kita bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kita bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran ini. Li Ji juga mendapatkan kembali ekspresinya yang tepat dalam sekejap, dan kemudian perlahan berkata kepada Xiao Yan. Lagi pula, tidak masalah apakah Xiao Yan ini adalah Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Di bawah tekanan kekuatan mutlak, semuanya tidak kenal takut. Kekuatan saya sendiri di tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 5, melawan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 4, tidak mudah untuk ditangkap. Kalau begitu biarkan aku mulai. Li Ji juga mengetahui bahwa dua Kaisar Petarung Bintang 5 lainnya tidak berniat bergerak, dan berkata. Meskipun pistolnya adalah burung pertama, tidak ada keraguan bahwa yang pertama juga memiliki manfaatnya sendiri. Begitu dia mengalahkan Xiao Yan ini, maka saya juga memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran. Oh, anak ini benar-benar membunuh kejahatan Yin. Tidak heran ada aura yang dimiliki oleh kejahatan Yin. Pria tua di atas aula juga berbicara perlahan. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Li Ji juga berbicara perlahan, dan kemudian mengeluarkan senjatanya, tombaknya.
Dia memegang tombak itu dengan satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya. Tempat di mana tombak itu menunjuk adalah kemana mata para murid bernama pergi. Aku akan datang lebih dulu. Xiao Yan juga berkata kepada Mu Feng, yang berada di sampingnya, dan kemudian maju selangkah, menghadap tombak Li Ji yang jauh. Banyak murid bernama di sekitar juga melangkah mundur dengan sangat bijaksana, meninggalkan lingkaran pertempuran yang cukup untuk mereka berdua. Bertarunglah. Hehe, Li Ji ini suka banget jadi burung pertama. Li Zi pun berkata pelan. Hehe, biarin dia coba, airnya juga enak banget. Zilian juga berkata. Li Ji, Li Zi, dan Zilian adalah tiga yang paling menonjol dari 128 murid bernama ini. Tiga kaisar petarung bintang 5. Xiao Yan, bisakah dia melakukannya? Mu Yingying juga menggigit bibirnya, sedikit, dan kemudian tinjunya yang putih bersih tidak bisa menahan diri untuk mengepal sedikit. Sepertinya hubungan antara Mu Yingying dan Xiao Yan tidak normal. Mata Green Flood secara alami memperhatikan gerakan kecil Mu Yingying, dan dia segera sedikit terkejut. Lagi pula, mereka berdua tidak saling mengenal, dan mereka telah menemukan sesuatu. Adapun Xiao Yan, karena dia adalah suami Nyonya Ratu, Green Flood juga sangat peduli. Menurut pendapat LFD, Xiao Yan ini dapat menggunakan kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal untuk membunuh kaisar hantu kembar yang terluka parah. Jika itu adalah LFD sendiri, kemungkinan menang melawan Xiao Yan mungkin kurang dari 30%, atau bahkan lebih rendah. Kakak, kenapa tidak kau biarkan aku pergi? Kekuatan Dou di bintang 5 ini pada tahap awal benar-benar, kata Xiao Yi dengan beberapa kekhawatiran. Jangan khawatir, aku bebas mengambil tindakan balasan. Xiao Yan juga tersenyum perlahan pada Xiao Yi, dan jelas bahwa Xiao Yi mengkhawatirkan Xiao Yan, jadi dia berkata. Xiao Yan, kamu akan menang. Biarkan murid-murid bernama ini tahu bahwa kita adalah tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin. Mu Feng juga tertawa. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, para murid yang terdaftar di sekitarnya juga memiliki kelopak mata yang berkedut hebat. Jelas, jika Xiao Yan ini benar-benar Xiao Yan, maka saudara mereka Li tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Hei, kali ini kakak Li sedang bergerak, Xiao Yan ini bahkan tidak menyebutkan bahwa dia telah dikalahkan. Bercanda saja, tahukah kamu kekuatan saudara kita Li? Kekuatan 5 bintang Doudi di tahap awal sebanding dengan kekuatan tempur bintang 5 manusia. Hantu di tahap tengah Kaisar bintang Dou. Petik 2. Hantu lebih kuat daripada manusia. Ada juga suara-suara yang terputus-putus di sekitar. Xiao Yan, aku memberimu kesempatan, akui kekalahan. Kaisar Dou bintang 4 dan Kaisar Dou bintang 5 sama sekali tidak pada tingkat yang sama, jangan sampai kamu menderita darah dan daging dan kehilangan muka sebagai murid. Paviliun Fenxiang, itu akan membuat kita yang bernama murid tertawa terbahak-bahak. Li Ji juga mencibir. Betulkah? Sepertinya tidak ada yang mengajarimu untuk membedakan antara murid yang disebutkan dan murid asli dari paviliun dupa pembakaran kita. Kalau begitu biarkan aku mengajarimu untuk membedakannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga tertawa, senyumnya penuh dengan rasa yang sangat percaya diri. 3 shift ada di sini. Minta tiket, 5 hari ini. Bisakah saya meminta pas bulanan yang dijamin? Terima kasih. Keras kepala, Li Ji juga mendengus dingin dan menatap Xiao Yan di depannya. Saya tidak tahu mengapa, bahkan dengan kekuatan Li Ji di hari-hari awal bintang 5 Doudi, melihat pria dengan penggaris berat di depannya, akan ada rasa takut di hatinya. Saya berkelahi dengan orang-orang, dan saya tidak suka menjadi lambat. Karena ini laki-laki, ini adalah pertarungan berdarah sampai akhir. Li Ji juga berkata, dan dapat dilihat bahwa Li Ji ini tidak lembut orang yang berhati-hati. Itulah yang aku inginkan. Xiao Yan juga menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya, lalu menatap Li Ji. Pada saat ini, di aula, keempat Mu Yingying juga mundur, dan murid terdaftar lainnya juga mundur ke tepi aula, menyisakan cukup ruang untuk mereka berdua bertarung. Kakak Xiao Yan, hati-hati, aku akan menyerang. Setelah Li Ji selesai berbicara, tanpa menunggu Xiao Yan merespon, sosok itu seperti hantu, dan langsung menyerang tempat Xiao Yan berada. Memegang tombak di tangan kanannya, dia bergerak cepat, dan seperti yang diharapkan, momentum tahap awal Kaisar Dou bintang 5 sepenuhnya ditampilkan. Tombak Li Ji ini sepertinya agak aneh. Ketika Xiao Yan bertarung,
dia menyebarkan kekuatan jiwa yang besar di aula ini, jadi dia tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan tentang setiap gerakan Li Ji. Li Ji lebih berbahaya lagi pula, meskipun Li Ji adalah pria kuat di tahap awal Dou di bintang 5, kekuatan jiwanya terlalu lemah, jadi dia tidak memperhatikannya, dan yang lebih penting, dia melakukannya, tidak menemukan bahwa itu sudah menyebar ke seluruh aula, kekuatan jiwa. Jauh sebelum pertempuran, intuisi tajam Li Ji menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan lain di aula ini, tetapi kekuatan jiwa Li Ji cukup terbatas, jadi dia tidak dapat menemukannya. Menghadapi serangan Li Ji, Xiao Yan tidak berani ragu, karena Li Ji ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik nyata pada tahap awal Dou di bintang 5. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga pindah. Pertama, napas seluruh tubuh melonjak, dan kekuatannya ditingkatkan secara ekstrim, kekuatan tahap tengah Kaisar Pertempuran bintang 4. Segera, dia diselimuti api putih susu, dan kemudian dia langsung melepaskan penguasa abadi api abadi di belakangnya. Tepat setelah melepaskan penguasa kuno Yi Huo Heng, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di aula. Oh, penggaris ini tidak sederhana, dan ia memiliki roh penguasa. Anak bernama Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan. Orang tua di atas aula berkata pada dirinya sendiri sedikit, dan kemudian matanya juga sedikit tertuju. Pertempuran di aula. Saya juga ingin melihat apakah tempat pertama yang membunuh Kaisar Hantu Kembar sama menakutkannya dengan rumor yang dikatakan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan di masa depan. Xiao Yan, jika Anda tidak dapat mengalahkan pertempuran bintang 5 ini, Kaisar Li Ji pada tahap awal, maka tempat pertama Anda memiliki banyak air, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa alokasi sumber daya kultivasi Anda juga akan berkurang di masa depan. Karena saya mengolah murid di Paviliun Fenxiang, saya hanya akan mengolah jenius yang luar biasa, dan saya tidak akan mengolah mereka. Orang biasa, ini juga alasan mengapa Paviliun Fenxiang saya memiliki jumlah murid terkecil di antara 9 sekte super. Kekuatan keseluruhan Paviliun Fenxiang kami cukup untuk menempati peringkat 3 teratas dari 9 sekte super ini. Mu Suzi juga berbicara perlahan. Dengan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia secara alami tahu apa yang dikatakan Mu Suzi. Tapi aneh untuk mengatakan itu, Xiao Yan selalu merasa bahwa Mu Suzi sengaja mengatakannya padanya. Pada saat ini, di lingkaran pertempuran di aula utama, keduanya cukup dekat, dan pertempuran akan segera dimulai. Xiao Yan dikelilingi oleh naga api pada penguasa kuno Yi Huo Heng, dan itu adalah Long Yi. Long Yi telah melakukan pemanasan di penguasa kuno Yi Huo Heng akhir-akhir ini. Kekuatannya juga telah pulih banyak, tetapi diperingatkan oleh Raja Naga Emas, dia tidak memberi banyak bantuan kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan masih harus banyak berjalan. Namun, karena Long Yi ini menjadi penguasa Eternal Fire Eternal Ruler, Xiao Yan menggunakan Eternal Fire Eternal Ruler, dan kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabu-sabu, Yi Huo Heng Guci dan tombak tanpa ampun bergabung bersama, dan Li Ji dan Xiao Yan secara bersamaan mengerahkan semua ki pertempuran ke dalam senjata mereka. Alasan mengapa keduanya tidak menggunakan serangan yang kuat sejak awal adalah karena mereka sedang menguji satu sama lain, bagaimanapun, mereka dapat dengan mudah menang dengan mengerahkan kekuatan mereka setelah mereka mengetahui detail satu sama lain. Bagaimanapun, keduanya bukan musuh hidup dan mati, dan tidak perlu menggunakan cara membunuh satu sama lain begitu mereka bertemu. Jika tidak, kekuatan guntur ditampilkan dari awal, dan mudah bagi lawan untuk mendeteksi kekurangannya, belum lagi membuang-buang dendam. Haha, saudara Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kekuatan Kaisar Dou bintang 4 di panggung tengah sebanding dengan milikku. Ini benar-benar membuatku malu. Li Ji juga memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan tubuhnya penuh semangat juang menyuntikkan tombak ke dalam tombak. Tombak itu meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan, mencoba bertahan melawan serangan Xiao Yan, tetapi di dahinya, banyak butiran keringat juga muncul, jelas berurusan dengan api aneh Xiao Yan yang tampaknya sederhana. Penguasa cukup melelahkan. Di sisi lain, Xiao Yan di sisi lain juga menunjukkan perasaan santai, dia memegang penguasa kuno api abadi dengan kedua tangan, dan kemudian murid-muridnya menatap Li Ji di depannya, dan ada beberapa senyum di sudut dari mulutnya. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang ini adalah murid bernama Paviliun Fenxiang, dan Xiao Yan saat ini menggunakan serangan jiwa kemurkaan surgawi Huangquan, dan pada saat Li Ji mandek, dia menggunakan kekuatan dari serangan yang menggelegar, maka akhir Li Ji akan menjadi sangat suram.
Aji juga memberikan banyak kontribusi ke Burning Incense Pavilion. Kakak sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Xiao Yan juga memandang Li Ji, yang telah mundur dari pesona, dan bercanda. Huff. Omong kosong. Li Ji juga sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian energi dendam di tubuhnya juga meningkat secara ekstrim, dan kemudian dia mendengus dingin. Namun, dia sangat terkejut bahwa tindakan kecilnya ditemukan oleh anak ini. Tombak itu meledak menjadi aura yang mengerikan, dan kemudian secara paksa mundur api aneh dan penguasa kuno Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah Li Ji mundur, dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya berjatuhan dengan keras. Selain semangat juang, yang lebih penting adalah mentalitas. He Li Ji juga merupakan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, bagaimana mungkin dia mengalami kesulitan berurusan dengan seorang bocah berbulu di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4. Sepertinya tabrakan sederhana barusan, tetapi Li Ji juga tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Yan, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat menengah dari Dou di Bintang 4, pasti tidak akan sesederhana permukaan. Mungkin Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Pada saat ini, Li Ji memiliki keinginan untuk mundur. Sialan, aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini. Li Ji juga berkata perlahan, lalu untuk sementara menekan rasa takut di hatinya. Ayo lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia juga mengaktifkan energi dendamnya, menempel pada tombak di tangannya, dan kemudian menyerang Xiao Yan. Bang bang bang. Tombak perang memancarkan cahaya perak dan api aneh penguasa kuno abadi yang dikelilingi oleh energi api putih susu dan naga merah api ilusi dengan kejam berpotongan bersama. Kali ini, Xiao Yan tidak memberi Li Ji kesempatan untuk bernapas. Kekuatan jiwa besar itu berkomunikasi dengan Long Yi, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Saya melihat bahwa penguasa kuno Yi Huo Heng dan tombak perang bertabrakan saat ini, tetapi naga merah berapi-api di atas penguasa kuno Yi Huo Heng secara paksa meluap dari penguasa kuno Yi Huo Heng, dan bergerak ke arah tangan Li Ji, tombak kerajaan. Bajingan sialan. Melihat ini, Li Ji mengutuk. Karena Li Ji saat ini menemukan bahwa makhluk naga merah berapi itu memiliki aura yang cukup kuat, selain itu, yang lebih mengejutkan Li Ji adalah itu. Ketika naga merah berapi-api pada penguasa kuno api abadi datang ke tombak pertempuran di tangannya, sinar perak besar dari energi pertempuran di atas tombak itu langsung ditelan oleh naga merah berapi-api tanpa setetes pun. Pada saat yang sama, wajah Li Ji menjadi sangat jelek. Shift keempat ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.